Hai guys, selamat pagi. Aku harap dimanapun kalian berada, kalian bakalan bahagia, senang, dan sehat. Di sini kami dari kelompok 3, dari mata kuliah psikologi sosial Universitas Hang Tua angkatan 2020. Dan di sini nama aku itu Gemintang dengan NIM 44. Terus ada Nama aku Jenit, NIM 45. Namaku Aditya Nur Fitriani, NIM 48. Nah, di sini kita akan membahas topik kita yaitu identitas sosial yang akan kita kaitkan nih dengan topik kaum gay versus kaum straight. Nah, sebenarnya identitas sosial itu apa sih? Social identity itu apa gitu kan? Menurut aku sendiri ya, yang aku baca-baca, identitas sosial tuh sebenarnya kayak bagaimana orang lain tuh memandang kita dalam suatu grup gitu, atau bagaimana kelompok lain memandang kelompok kita tuh seperti apa gitu. Atau kalau menurut Diaux tahun 1993, identitas sosial itu sebuah definisi diri yang memandu bagaimana kita mengkonseptualisasi dan mengevaluasi diri sendiri. Kalau menurut kamu gimana, Gem? Kalau menurut aku sih identitas sosial itu udah kayak atribut yang dimiliki seorang individu dari suatu kelompok sosial gitu sih. Terus atribut yang dimiliki individu ini digunakan buat memperkenalkan kelompok sosialnya dan juga digunakan untuk membedakan kelompok sosial dengan kelompok sosial yang lain. Atribut sendiri itu dimulai dari kayak anggota tubuhnya, kepribadiannya, dan juga karakternya. Kalau kamu, Vi, gimana? Kalau menurut aku sih, identitas sosial adalah bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial bersamaan dengan signifikansi, nilai, dan emosional dari keanggotaan tersebut. Oke, jadi sekarang kita ngerti ya sebenarnya apa itu sosial identitas gitu kan. Terus kita akan masuk ke dalam topiknya nih yaitu gay versus straight. Aku bakal bacain ya. Di sini kita ambil dari jurnal yang berjudul Kasus Sikap akan Respon terhadap Identitas Sosial Negatif dan Pengungkapan Orientasi Seks pada Gay. Kita balik dulu ya ke waktu di mana gay itu belum banyak yang coming out atau menyatakan secara terang-terangan nih orientasi seksualnya tuh seperti apa, orientasi seksualnya tuh beda dengan kelompok straight atau konslet ya. Coming out sendiri itu ada 4 tahap ya teman-teman. Yang pertama itu ada recognition of being homosexual. Umumnya sih tahap awal ini terjadi pada masa anak-anak atau remaja ya, di mana mereka tuh masih bingung labil gitu loh. Kok aku beda ya sama teman-teman yang lain ya? Kok aku nggak tertarik sama lawan jenisku? Apa aku tertarik sama yang sesama ini? Kenapa gitu kan? Tahap kedua bisa dilanjut. Kalau kedua itu getting to know other homosexual. Jadi kayak di sini tuh individu berusaha mencari tahu sih uh, siapa orang yang sama seperti mereka, terus dan berusaha membangun hubungan yang romantis dan seksual juga. Terus yang ketiga itu telling family and friends. Jadi di tahap ini tuh di mana individu memberitahu keluarganya dan sahabat dekat mereka mengenai identitas yang mereka miliki gitu untuk mendapatkan kayak apa ya dukungan sosial di diri mereka gitu sih guys. Jadi kayak supaya ada supportnya aja biar mereka juga nggak malu dan down lagi gitu sih. Terus yang keempat ada Vivi. Yang keempat yaitu complete openness. Individu mulai memberitahu teman-temannya, tidak memberitahu teman-teman yang tidak terlalu dekat, lingkungan kerjanya, dan sebagainya. Tahap ini membuat individu merasa diterima dengan baik. Banyak stigma negatif yang muncul tentang komunitas gay.
kaum gay merespon dengan ketidaksukaan terhadap stigma negatif ini. Karena ini semakin banyak kaum gay yang coming out dan menunjukkan bahwa mereka juga orang biasa dan orang baik. Oke, jadi itu secara garis besar ya kasusnya bahwa ada 4 tahap coming out dan tidak semua orang yang gay, tidak semua kaum gay itu melewati tahap itu gitu ya. Terutama tahap 4 atau tahap 3 itu pasti masih banyak mikir-mikir gitu ya. Terus kalau kita kaitin nih sama teori kita yaitu identitas sosial gitu ya. Ada di sini namanya self evaluation maintenance model. Apa sih ini? Ada beberapa sebenarnya. Di sini ada perbandingan ke bawah yang terjadi antar kelompok. Jadi perbandingan ke bawah ini di mana kaum straight ini memandang rendah kaum gay. Jadi mereka merasa kalau mereka tuh superior banget gitu. Karena aku nih sesuai kodrat, aku nih diterima loh di masyarakat. Dan mereka tuh memandang kaum gay tuh aneh gitu. Kok bisa ya suka sama jenis gitu. Jadi mereka menganggap bahwa kita ini lebih baik daripada mereka. Proses ini sebenarnya yang menciptakan stigma negatif kepada kaum gay gitu. Nah, kaum gay sendiri padahal gitu ya kalau kita bisa bilang tuh bahaya banget kelompok-kelompok yang positif atau kelompok kaum gay ini tuh mereka tuh orang-orang yang positif gitu. Semisal pun ada satu orang gay yang ya bisa bilang mereka sifat kepribadiannya kurang baik, ketika mereka join ke kelompok gay yang memberikan aura positif gitu ya, mereka akan ikut gitu menjadi positif, mereka akan ikut norma in grupnya gitu. Kalau Gemintang gimana? Menurut aku sih di Indonesia juga kan kaum gay itu masih dianggap tabu banget ya sama masyarakat sekitarnya gitu. Terus kayak hal ini tuh dikarenakan sama faktor agama dan juga cara berpikirnya seseorang sih. Karena kan di Indonesia sendiri tuh agama itu semua masyarakat Indonesia itu harus beragama gitu. Ada di undang-undang dan juga cara berpikirnya apa ya, orang Indonesia dengan orang Eropa itu berbeda banget guys. Jangan dari segi kayak edukasinya itu juga berbeda banget kan. Terus juga kapan dikasih tahu edukasi tentang kayak gini itu juga kayak berbeda banget gitu loh. Terus dijelasin di social identity theory itu ada di situ tuh ada teori keanggotaan kelompok dan antara kelompok. Jadi kayak antara kelompok G dan kelompok straight itu ada perbandingan sosialnya gitu. Di mana kelompok straight itu lebih kayak diterima dan apa ya, lebih dipandang baik gitu aja loh sama masyarakat dibanding dengan masyarakat kelompok yang gay gitu. Jadi kayak image-nya kelompok gitu negatif banget dan dapat merusak generasi bangsa gitulah. Terus salah satunya itu kayak ya tadi menentang kodrat dan agama menurut mereka. Terus dulu tuh atribut kelompok gay itu dianggap negatif banget dan sekarang untungnya atribut gay itu mulai dipandang positif dan dipandang baik. Jadi kayak mereka juga masih normal, cuman berbeda di cara dia berpandangan seksualnya aja sih, kayak merasa dirinya itu apa gitu kan. Jadi kayak gitu aja sih guys. Terus kalau Vivi gimana? Kaum gay pada umumnya merasa lebih nyaman menerima penjelasan bahwa faktor biologislah yang membuat mereka menjadi gay, bukan faktor dari lingkungan. Padahal dalam ilmu sosial, faktanya gay adalah hasil dari pembelajaran dan dapat dipelajari sehingga membuat mereka menjadi gay. Masyarakat umumnya melihat keberadaan gay sebagai sesuatu yang negatif, normal, dan kesalahan. Oke, jadi untungnya ya sekarang ini kaum gay ini udah dipandang positif oleh banyak masyarakat karena ya mulai banyak informasi yang masuk, jadi mereka lebih mengerti. Mungkin kalau dulu tidak banyak informasi yang masuk, jadi
kurang mengerti dan kurang bisa menghargai gitu kaum gay. Bener banget Jen. Terus sekarang itu banyak banget yang namanya kayak education dan webinar-webinar tentang kayak homoseksual kayak gitu-gitu tuh banyak banget tentang LGBT gitu-gitu. Jadi sih Iya. kayak ya menurut HAM sendiri kan kayak LGBT itu juga dianggap haknya mereka kan memeluk seksualnya itu sendiri. Jadi kayak it's okay banget sih menurut aku. Harus berpandangan terbuka guys. Nggak semua gay itu negatif, oke? Iya, dan sekarang tuh udah ada Pride Month ya. Biasanya bulan Pride atau Pride Month tuh cuma ada di Amerika atau negara-negara yang melegalkan gay. Tapi sekarang di Indonesia udah mulai ya terbuka gitu. So, pada intinya ya, identitas sosial adalah bagian dari konsep diri yang berkembang dari keanggotaan kelompok. Jadi, orang akan menyesuaikan diri dengan norma in-group yang ada dan menunjukkan solidaritas in-group dan favoritisme in-groupnya. Udah di sini dulu ya guys podcast kita kali ini. Aku harap bisa ketemu kalian lagi buat podcast selanjutnya. Dan pantengin terus Psikocast setiap hari Jumat di jam yang sama. Nanti kita bakal bahas topik-topik yang lain yang lebih seru, yang lebih membuat bermanfaat lah buat kalian gitu. Ya. Ini sekian dari kami kelompok 3. Terima kasih guys. Bye. Terima kasih. Keep positif. Keep being you. Keep Bye-bye. healthy guys. Dah. Bye.